Pemirsa. Pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah pada 9 Desember 2020 lalu menimbulkan fluktuasi rasa puas di antara para pasangan calon. Paslon incumbent atau petahana misalnya, relatif berstamina mengawal kursi kekuasaannya dan unggul 30 ribuan suara atas sang penantang. Alhasil penantang merasa kurang puas dengan perolehan suara yang ada dan penantang membawa hasil keputusan yang dirasa kurang puas tersebut ke meja Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Putusan MK nantinya menjadi final decision yang akan diterima oleh masing-masing paslon yang berkeberatan. Dalam ruang sidang, Hakim MK tentunya bertugas sebagai penutur keadilan sesuai dengan bukti-bukti perkara dan fakta-fakta hukum. Sebagai penutur, ia tentunya bertindak netral, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, baik keluarga, jabatan, dan kuasa tugas. Salam jumpa pemirsa, Dayak TV hadir kembali bersama saya Dita Santoso yang akan menemani Anda dalam proses persidangan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Kini hadir tersambung dengan reporter Dayak TV di Kuala Kapuas dengan Fendi. Selamat siang Fendi. Selamat siang Dita. Bagaimana kabar Anda? Baik, alhamdulillah baik sekali di sini. Baik, terima kasih rekan Dita di studio dan pemirsa Dayak TV dimanapun berada. Dari Kabupaten Kapuas, saya langsung akan laporkan, saya Ahmad Effendi melaporkan suasana, situasi kondisi yang ada saat ini di sini menjelang hingga saat ini, hari ini dilaksanakannya kegiatan sidang perkara di Mahkamah Konstitusi atau MK di Jakarta. Ini terkait dengan perkara pemilihan gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Kami sampaikan bahwa situasi kondisi yang kami pantau hari ini di Kabupaten Kapuas, khususnya di Kota Kuala Kapuas, masih dalam kondisi aman dan kondusif. Dan ini sejalan dengan apa yang kami konfirmasi dari pihak kepolisian yang juga melakukan patroli keamanan, pemantauan situasi dalam Kota Kuala Kapuas, yang juga kami dapat informasi bahwa suasana dalam keadaan aman dan kondusif. Bahkan kami tadi sempat berjalan di sekitaran rumah kediaman atau rumah pribadi salah satu paslon, tepatnya paslon nomor urut 1, di sana juga tidak ada pengamanan yang khusus, semuanya berjalan dengan normal. Dan saat ini Kota Kuala Kapuas sendiri sedang diguyur hujan begitu lebat. Kami saat ini berada tepatnya di kantor KPU Kabupaten Kapuas. Kami sambil memantau apakah ada mungkin yang dikhawatirkan demo ataupun, namun tidak ada. Di sini berjalan secara baik, normal, bahkan para anggota-anggota KPU di sini sedang melakukan rapat dan semua berjalan dengan baik. Demikian, Dita. Baik, Saudara Fendi. Apakah ada tinjauan dari lokasi-lokasi tertentu? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa tadi kami sempat berkeliling di beberapa titik jalan utama di Kota Kuala Kapuas. Salah satunya tadi kita sudah konfirmasi dengan pihak kepolisian bahwa mereka menyebutkan suasana dalam keadaan aman dan kondusif. Dan juga kita melihat di sekitaran kediaman paslon 1, juga di sana tidak ada pengamanan khusus, semuanya berjalan dengan baik. Termasuk di sini, di kantor KPU, juga lengang, tidak ada orang satupun, hanya para petugas atau anggota dan pegawai yang ada di KPU. Semua berjalan dengan normal, Dita. Baik, terima kasih info dari lokasi Fendi. Pemirsa, kita akan menyaksikan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.
Maka protokol kewenangan dalam hal ini perlu dijaga dan diperketat demi mempermudah proses pengawasan. Jaga jarak antara hakim MK dan mereka yang bersengketa menjadi protokol yang wajib diterapkan di dalam maupun di luar ruangan sidang. Ada beberapa protokol terkait perkara sengketa pilkada kali ini. Pertama, transparansi proses persidangan. Keterbukaan dalam dinamika persidangan adalah salah satu mekanisme pengetatan pengawasan sengketa pilkada. Dalam hal ini, proses persidangan harus dibuka ke publik dengan menggunakan platform digital. Dengan mekanisme persidangan yang disiarkan secara langsung, publik dengan mudah memberikan evaluasi atas putusan yang ditetapkan MK dan menelusuri jejak-jejak putusan yang bermasalah. Kedua, membuat garis batas larangan antara hakim MK dan pihak yang bersengketa. Garis batas ini sejatinya dikelola dan dikawal oleh Dewan Etik MK. Jika terjadi hal-hal yang melanggar garis batas, tim penyangga kode etik MK segera membuat kebijakan. Terima kasih tetap setia bersama kami. Pemirsa, informasi yang kami peroleh bahwa proses persidangan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 telah selesai. Kini kita terhubung kembali dengan Nanang di lokasi persidangan. Selamat siang. Ya, selamat siang Dita. Baik Mas Nanang, apakah proses persidangan telah selesai? Ya Dita, proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dari Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah 2020 telah selesai. Sekarang situasi saat ini dalam kondisi hujan dan situasi pengamanan pun masih diperketat dari pihak kepolisian. Ya Dita. Nanang. Ya. Siapa saja yang terlibat dalam pengamanan proses persidangan? Ya, yang terlibat dalam proses pengamanan persidangan yaitu dari pihak kepolisian dari Metro Jaya dan dari Polda dari Mabes Polri. Mas Nanang. Ya. Apa kita dapat terhubung dengan salah satu kuasa hukum dari pasangan calon nomor urut 2? Oke, sekarang saya sudah tersambung dengan kuasa hukum dari 02 dan kita akan mewawancarai beliau. Silakan, Mas Bu Dita. Selamat siang. Halo. Ya, Bu Dita. Sekarang kita tersambung dengan Pak Rahmadi Gerentan dari kuasa hukum 02. Ya, sebentar ya, Mas Dita. Ya, halo, selamat siang, Dita. Selamat siang Pak Rahmadi. Oke. Baik Pak, bisa digambarkan kondisi ataupun suasana dari lokasi tadi persidangannya Pak? Oke, jadi saya singkat saja, jadi sangat ketat. Kalau dulu pilkada-pilkada sebelumnya, sebelum masa pandemi COVID-19, semua orang boleh bahkan masuk ke lingkungan MK itu sendiri, masuk ke bagian lantai 2, tapi tidak masuk yang ke dalam ruangan tempat sidang panel ya, tidak. Nah kali ini betul-betul sangat ketat sekali. Jadi antisipasi penyebaran COVID-19 betul-betul prosedur protokol kesehatannya betul-betul diterapkan. Sehingga bahkan tadi reporter Dayak TV sendiri kan tetap berada di luar, tidak boleh masuk ke pekarangan sama sekali. Saya sebagai kuasa paslon 02 juga sempat tersedat-sedat untuk memprosesnya karena persoalan nama kita belum tercatat di dalam sidang panel 1. Mungkin hanya kekeliruan administrasi, tapi setelah itu saya sudah masuk, kemudian melakukan swab, dan itulah yang terjadi seperti yang visual-visual sebelumnya. Oke? Baik Pak Rahmadi. Berapa lama durasi waktu persidangan berlangsung tadi? Baik, jadi yang jelas tepat jam 11.00 waktu Indonesia Barat, setelah sebuah pihak berada di tempat, Majelis Hakim Panel 1 yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, didampingi 2 Hakim Mahkamah Konstitusi, membuka persis sidang pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan durasi waktunya tidak banyak,
hanya kurang lebih 1,5 jam karena saya terakhir setelah sidang ditutup, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Saya melihat jam saya sudah pukul 12 lebih 15-an menit. Jadi intinya sama seperti yang saya uraikan sebelumnya, bahwa dalam agenda sidang pemeriksaan pendahuluan ini, majelis panel MK, panel 1 MK, itu hanya meminta penjelasan mengenai materi permohonan dari pemohon, kemudian pengesahan bukti, kelengkapan apa segala macam. Nah bahkan tadi mungkin secara live TV Mahkamah Konstitusi dijelaskan, ada beberapa tanggapan dari majelis hakim. Ada anggota panel 1 yang mempertanyakan misalnya ada kuasa yang belum ditandatangani, ada ini harus dilengkapi, harus begini. Bahkan ada sedikit perubahan. Ada sedikit perubahan dari permohonan, bahkan hanya memuat kalimat atau saja yang dicoba dilakukan oleh kuasa paslon 01 itu oleh pihak termohon dalam hal ini KPU itu dibantah dan keberatan. Dan sementara pihak terkait masih belum memperoleh apa-apa karena baru pada hari ini kita secara resmi disahkan sebagai pihak terkait, diterima untuk masuk sebagaimana yang diucapkan oleh Ketua Panel 1 tadi, menerima permohonan dari pasangan calon Haji Sugianto Sabran dan Haji Edi Pratowo untuk masuk sebagai pihak terkait. Nah, sidang selanjutnya Dita, ini tanggal 3 ya, tanggal 3 Februari nanti, 3 Februari pada pukul 8.00 sampai dengan jam 10.00. Jadi waktunya hanya 2 jam untuk pihak termohon dalam hal ini KPU, kemudian Bawaslu dan pihak terkait. Untuk masing-masing KPU menyampaikan jawabannya, jawaban termohon disertai dengan alat bukti, kemudian keterangan Bawaslu disertai alat bukti, dan pihak terkait disertai alat bukti. Nah, jadi pada tanggal 3 Februari nanti, 3 Februari 2021, tepat pada hari Rabu, 1 minggu ke depan ya. Dan itu waktunya jam 8 sampai jam 10 saja, hanya 2 jam. Demikian. Baik Pak Ramadi, bisa dijelaskan hasil sidang lainnya setelah perubahan yang Bapak sebutkan tadi? Jadi yang jelas sesuai dengan PMK 6 2020 itu tidak dimungkinkan terjadi perubahan, bahkan kalimat atau saja, karena atau saja itu akan merubah substansi permohonan, gitu ya. Sementara kita sudah juga membuat draft keterangan pihak terkait, kita anggap petitum dengan posita permohonannya itu tidak jelas, saling bertentangan gitu. Dan kemudian petitum dengan petitum juga saling bertentangan. Nah, ketika itu dirubah ditambah dengan kalimat atau, kata atau, ini kan secara keseluruhan substansi persoalan menjadi berubah gitu. Permintaan itu menjadi berubah karena itu tidak diperkenankan. Karena batas waktu sudah selesai. Tanggal 28 masa perbaikan terakhir permohonan pemohon dan itu sudah selesai. Demikian. Baik Bapak. Jadi untuk tahapan selanjutnya akan dilaksanakan persidangan selanjutnya tanggal 3 Januari 2021. Atau maksud kami 3 Februari 2021. Oke, 3 Februari 2021 dengan agendanya mendengarkan jawaban termohon KPU Provinsi Kalteng, kemudian mendengar keterangan pihak terkait dalam hal ini paslon 02 dan keterangan dari Bawaslu. Ya. Ini agenda utama, sekaligus nanti pengesahan alat bukti. Pengesahan alat bukti baik dari termohon KPU, dari Bawaslu maupun dari pihak terkait pasangan calon nomor urut 2. Nah, setelah itu akan terjadi rehat karena dalam jeda waktu 1 Februari sidang 1 Februari sampai 11 Februari itu selain sidang pemeriksaan, panel MK juga akan mengadakan rapat permusyawaratan namanya. Rapat permusyawaratan untuk menentukan setelah mendengarkan jawaban dari termohon, keterangan dari pihak terkait, keterangan dari Bawaslu, rapat permusyawaratan akan menilai permohonan dari pemohon apakah sangat krusial, ada hal-hal yang sangat signifikan mempengaruhi suara. Nah, jika tidak, maka prediksi saya persidangan ini akan berakhir pada tanggal 15 dan atau 16 Februari 2021. Jadi tidak masuk ke pemeriksaan lanjutan gitu ya. Jadi tidak diputus di tingkat terakhir. Ini menurut hemat saya. Demikian. Baik Pak Ramadi, apakah ada persiapan tersendiri untuk tahapan selanjutnya dalam mempersiapkan persidangan tanggal 3 Februari 2021? Oke, jadi secara khusus sih tidak ada. Karena kita memang dari awal sudah mempersiapkan semuanya.
Kita dari tim hukum Paslon 02 sejak awal sudah bekerja efektif, efisien, akan tetapi memiliki hasil gitu ya. Ada bukti-bukti yang bersifat tegenbewis atau bukti yang kuat yang tidak terbantahkan, yang tervalidasi melalui putusan atau rekomendasi lembaga yang berwenang, dalam hal ini Bawaslu, dan ada tidak lanjut dari KPU. Jadi tidak sekedar tangkisan atau semata-mata dalil hanya untuk membantah, tidak. Jadi secara khusus sih tidak ada, tapi kalau disebut kekhususan lagi, ya mungkin ada terkait masalah protokol kesehatan saja. Seperti contoh tadi saya harus mengenakan sarung tangan, kemudian mengenakan masker, tambah dengan patch wajah itu, yang plastik itu untuk penutup itu. Nah kemudian di dalam juga diperiksa lagi gitu. Hanya itu saja persiapan khusus mungkin terkait kesehatan saja. Selebihnya ya biasa-biasa, karena persidangan MK ini kan tidak hanya sekali dua kali kita ikuti, jadi kita memahami betul sudah hukum acaranya, proses agendanya apa gitu. Nah sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah ada keliru sangka seolah-olah setelah perkara ini diperiksa MK sebuah permohonan dalilnya itu benar. Oh tidak boleh begitu. Ini baru tahap awal pemeriksaan. Nanti tunggulah setelah selesai jawaban dari termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu pada tanggal 3 Februari nanti. Insya Allah saya memiliki keyakinan perkara ini tidak akan bisa lolos ambang batas karena tidak ada persoalan yang krusial yang membuat bisa ditangguhkannya persoalan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada mengenai ketentuan ambang batas 1,5% khusus Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian, Dita. Baik, terima kasih infonya Pak Ramadi. Thank you, makasih. Pemirsa, demikian informasi terkait jalannya proses persidangan tahap 1 sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Kami akan terus menyajikan update terbaru perkembangan proses persidangan di tahap selanjutnya. Anda dapat menyaksikan live streaming kami di www.dayaktv.co.id dan Anda juga dapat mendownload aplikasi Dayak TV di Play Store. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Santoso mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.